Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fitri Dela Andriani dengan NIM A1C42210. Saya sebagai anggota kelompok dari kelompok 2, dan tidak hanya saya saja, terdapat anggota kelompok saya yang lainnya, yakni ada Anisatu Diawridwana dengan NIM A1C42210, kemudian ada Devia Rizky dengan NIM A1C42237, kemudian ada Restu Safitri dengan NIM A1C4220100. Baiklah, di sini kami berempat akan mereview artikel sebagai tugas akhir dari mata kuliah biokimia di semester 2 ini. Nah, baiklah, langsung saja pada artikel pertama mengenai daun kelor, yaitu ada efek sitoksisitas dan selektivitas fraksi aktif ekstrak daun kelor atau Moringa oleifera terhadap sel kanker payudara. Nah, artikel ini ditulis oleh Susilowati dan Trilidian Anggraini dari instansi program studi formasi Stikes Nasional Surakarta pada tahun 2018. Nah, dari artikel tersebut diketahui bahwa daun kelor dapat dikembangkan sebagai anti kanker. Hal tersebut karena daun kelor memiliki antioksidan yang mampu mereduksi dan meredam radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Dan untuk menguji kebenaran tersebut dilakukanlah penelitian dengan metode kuantitatif. Nah, setelah dilakukan penelitian, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas sitotoksik fraksi etil asetat daun kelor ini dapat menghambat pertumbuhan sel kanker lebih baik dibandingkan dengan fraksialnya. Selanjutnya, artikel kedua yaitu ada senyawa antioksidan ekstrak etanol daun kelor di Denpasar, Selatan Bali. Nah, artikel tersebut ditulis oleh Nur Putu Widiastini, Agung Madekamia, dan Made Pangkas dari instansi Stikes Bina Usada Bali pada tahun 2021. Nah, penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui kandungan apa saja atau senyawa apa saja yang terdapat pada daun kelor di Denpasar, Selatan Bali dengan menggunakan metode kualitatif. Nah, hasil dari penelitian tersebut dibuktikan atau bahwa pada daun kelor yang ada di Denpasar tersebut memiliki kandungan kapasitas antioksidan seperti fenolat, flavonoid, tanin, vitamin C, saponin, serta alkaloid di dalamnya. Selanjutnya, artikel ketiga yakni dengan judul pemanfaatan ekstrak daun kelor sebagai hand sanitizer untuk meningkatkan kesejahteraan disabilitas pada Forum Komunikasi Disabilitas Kabupaten Kudus. Nah, artikel tersebut ditulis oleh Ulia Ilmiati dari Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus pada tahun 2021. Nah, penelitian tersebut dilakukan dengan metode deskriptif, di mana sang peneliti yaitu Ulia Ilmiati melakukan sosialisasi terhadap para disabilitas di Kabupaten Kudus. Nah, dari yang kita ketahui bahwa ekstrak daun kelor itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan hand sanitizer karena pada daun kelor itu dapat dijadikan alternatif antibakteri alami. Jadi untuk membuat hand sanitizer itu daun kelornya itu akan diekstrak dan dijadikan sebagai antiseptik, kemudian akan dapat dibuat sebagai hand sanitizer. Nah, hasil penelitian tersebut adalah para penyandang disabilitas sudah mampu membuat hand sanitizer-nya sendiri dari ekstrak daun kelor dan dapat memahami manfaat apa saja dari daun kelor tersebut. Nah, selanjutnya artikel keempat itu ada pemanfaatan tanaman lokal kelor guna peningkatan daya tahan tubuh di era pandemi COVID-19. Nah, artikel tersebut ditulis oleh Artika Dewi, Hastuti Usman, dan Niluh Dita Sofia dari instansi Poltekkes Kemenkes Palu pada tahun 2022. Nah, penelitian tersebut diawali dengan metode deskriptif. Nah, penelitian tersebut diawali dengan kegiatan memberikan warga untuk mengisi kuesioner pretest, kemudian memberikan penyuluhan, serta diakhiri dengan kuesioner post-test. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan hasil berupa terjadinya peningkatan pengetahuan warga di desa Pombewe ini sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan dengan rata-rata peningkatan sejumlah 43%. Nah, selanjutnya, artikel mengenai pengaruh pemberian tepung daun kelor terhadap peningkatan kadar eritrosit pada ibu hamil anemia. Nah, artikel tersebut ditulis oleh Irianti Tina dari instansi Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2018. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode kualitatif. Nah, artikel tersebut diketahui penyakit anemia itu terjadi pada ibu hamil yang disebabkan oleh produksi sel-sel darah merahnya yang tidak mencukupi oleh faktor konsumsi zat gizi, khususnya zat besi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anisatu Diawridwana dengan NIM A1C4221030. Di sini saya akan melanjutkan artikel dengan judul Penyuluhan tentang manfaat daun kelor Moringa oleifera sebagai obat bisul di Desa Sidomudo. Nah, kegiatan ini menggunakan metode penyuluhan yang dilakukan di Pusat Kesejahteraan Patuba, Toko Serdang Rule, yang terdiri dari 2 orang guru dan 3 siswa untuk memecahkan masalah ini. Nah, hasil yang didapat menunjukkan bahwa terciptanya layanan masyarakat kesehatan yang bernilai adalah kunci utama untuk mendapatkan kepuasan bagi klien pertanggungan medis sesuai tugasnya. Bantuan yang berkualitas dapat memberikan layanan kesehatan yang benar-benar menangani masalah pasien. Kesimpulannya,
Dengan adanya penyuluhan tentang manfaat daun kelor atau Moringa oleifera sebagai obat bisul, sangat penting untuk membuat iklim yang layak dan hubungan antar individu klien pertanggungan medis untuk memberikan kualitas yang dapat diterapkan dan dirasakan oleh semua individu. Artikel selanjutnya adalah peningkatan status gizi balita melalui pemberian daun kelor atau Moringa oleifera. Nah, jenis penelitian ini menggunakan eksperimental kuasi semu, yaitu suatu eksperimen yang mengontrol situasi penelitian dengan menggunakan rancangan tertentu atau penentuan subjek secara acak untuk mendapatkan salah satu dari berbagai tingkat penelitian. Nah, hasil yang didapat rata-rata IMT sebelum perlakuan yaitu 13,29. Sedangkan untuk IMT sesudah perlakuan diperoleh rata-rata 14,19. Pemberian intervensi daun kelor tampak memberikan nilai yang positif terhadap kenaikan indeks massa tubuh. Hal ini dibuktikan adanya perbedaan secara statistik yang bermakna indeks massa tubuh balita antara sebelum dan sesudah diberikan tambahan serbuk daun kelor pada makanan pendamping ASI. Nah, kesimpulannya bahwa bubuk daun kelor memiliki efek yang positif terhadap pencegahan dan penanggulangan malnutrisi pada bayi, ibu hamil, dan ibu menyusui. Malnutrisi memang sudah menjadi masalah utama di Senegal dengan kejadian malnutrisi 600 pada bayi setiap tahunnya. Selanjutnya adalah rebusan daun kelor berpengaruh terhadap tekanan darah penderita hipertensi. Nah, jenis penelitian ini menggunakan metode pre-eksperimental, yaitu metode untuk melihat pengaruh rebusan daun kelor terhadap tekanan darah penderita hipertensi. Hasil penelitian berdasarkan variabel tekanan darah sesudah intervensi responden yang mayoritas prahipertensi sebanyak 19 orang dan minoritas tekanan darah normal sebanyak 6 orang. Nah, berdasarkan hasil penelitian sebelum intervensi, responden yang mayoritas hipertensi sebanyak 14 orang dan minoritas responden dengan prahipertensi sebanyak 11 orang, berdasarkan hasil penelitian diperoleh keputusan HO ditolak HA diterima, yang berarti ada pengaruh rebusan daun kelor terhadap tekanan darah hipertensi. Selanjutnya artikel yang berjudul Potensi Aktivitas Antioksidan Daun Kelor atau Moringa oleifera dalam Pencegahan Kanker. Nah, kanker adalah penyakit yang timbul akibat pertumbuhan tidak normal sel jaringan tubuh yang mengalami mutasi genetik. Nah, jenis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pre-eksperimen. Nah, hasil yang didapat bahwa kandungan gizi yang baik dalam daun Moringa oleifera adalah antioksidan dan potasium yang bermanfaat untuk mengobati kanker. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi pemanfaatan daun kelor Moringa oleifera sebagai pencegah dan agen anti kanker karena kandungan yang kaya akan antioksidan, zat bioaktif, keratin, dan lain-lain. Karena manfaat dan gizinya yang dinilai cukup besar, untuk itu penelitian mengenai pemanfaatan daun kelor atau Moringa oleifera memerlukan studi lebih lanjut lagi untuk pengembangannya. Selanjutnya adalah efektivitas pemberian teh daun kelor terhadap siklus menstruasi dan kadar hemoglobin pada remaja anemia. Perempuan dalam kehidupannya akan mengalami siklus menstruasi yang terjadi secara periodik sejak masa pubertas hingga menopause. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pre-eksperimen. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan The One Group Pre-Test and Post-Test. Nah, berdasarkan hasil penelitian pada siklus menstruasi dengan kategori HB sebelum pemberian teh daun kelor menunjukkan p-value 0,417. Sedangkan siklus menstruasi dengan kategori HB setelah pemberian teh daun kelor menunjukkan p-value 0,82. Pemberian teh daun kelor kepada remaja yang anemia dianggap memiliki efektivitas yang cukup tinggi. Ini membuktikan bahwa terdapat peningkatan kadar hemoglobin dan siklus menstruasi menjadi teratur pada remaja yang awalnya menderita anemia dengan siklus menstruasi yang tidak teratur. Kesimpulannya adalah terdapat efektivitas pemberian teh daun kelor terhadap siklus menstruasi dan kenaikan hemoglobin pada remaja yang anemia. Baiklah, artikel selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, memasuki jurnal selanjutnya dengan judul Rebusan daun kelor terhadap penurunan kadar glukosa darah pada pasien penderita diabetes mellitus. Seperti yang diketahui, daun kelor mengandung unsur asam amino yang sangat penting bagi tubuh kita. Ini merupakan suatu sumber yang
luar biasa dari daun kelor kecuali vitamin C. Semua kandungan yang didapat dalam daun kelor segar akan mengalami peningkatan konsentrasinya apabila dikonsumsi setelah dikeringkan dan dihaluskan dalam bentuk serbuk atau tepung. Kandungan pada daun kelor yang berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa yaitu zat nutrisi yang berupa beta-karoten yang terdapat di dalam vitamin A. Pemberian daun kelor pada pasien diabetes mellitus dapat menurunkan kadar glukosa yang di dalam situ berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa itu zat nutrisi berupa beta-karagen yang terdapat di dalam vitamin A. Jurnal yang kedua yaitu Peridalor atau permen jeli daun kelor, inovasi permen kaya antioksidan sebagai solusi kesehatan. Salah satu manfaat yang dapat diambil dari pohon kelor terdapat pada daunnya yang dikatakan oleh KWVI pada tahun 2013. Daun kelor memiliki berbagai kandungan gizi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan seperti fenol, kalsium, zat besi, fosfor, magnesium, seng, protein, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan asam askorbat yang lebih tinggi daripada sayur-sayur lainnya. Permen jeli daun kelor merupakan inovasi makanan yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Namun, daya terima masyarakat terhadap produk tersebut masih kurang. Hal tersebut dikarenakan pandangan masyarakat mengenai daun kelor yang sudah lebih lama dikenal sebagai tumbuhan untuk mengusir hantu, jimat, dan untuk memandikan jenazah. Baik, memasuki jurnal selanjutnya yang berjudul Puki Sextar daun kelor atau Moringa oleifera sebagai cemilan bernutrisi tinggi untuk ibu menyusui. Penambahan daun ekstrak daun kelor sebanyak 5% dilakukan dengan menghitung kandungan gizi sebelum dan sesudah diberi tambahan ekstrak daun kelor dengan menggunakan tabel komposisi dengan komposisi pangan Indonesia. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa produk terbaik dengan penambahan 5% ekstrak daun kelor dan 100% sari daun kelor dari hasil uji mutu sensori terhadap produk cookies daun kelor diperoleh bahwa dengan penambahan ekstra daun kolesterol sebaik 5% dapat diterima oleh konsumen. Kandungan protein yang terdapat pada cookies ekstrak daun kelor sebesar 10% karbohidrat, 12% vitamin A, 4% vitamin E, 10% vitamin C, 29% kalsium, 9% zat besi, 12% zinc dan zat besi sebanyak 2%. Judul selanjutnya yang berjudul Pembuatan Produk Diferensifikasi Puding dengan daun kelor untuk pencegahan hipertensi. Seperti yang diketahui, daun kelor memiliki kandungan gizi yang tinggi dan mudah didapatkan. Itu pendapat Aryani DKK pada tahun 2013. Daun kelor atau Moringa oleifera kaya akan mineral, vitamin, dan kandungan fitokimia. Ekstrak daun kelor banyak digunakan dalam berbagai percobaan di bidang malnutrisi untuk memperlancar ASI. Selain itu, berpotensi sebagai antioksidan, anti kanker, anti-inflamatori, anti-diabetes, dan antimikroba. Penelitian sebelumnya juga melaporkan bahwa dari berbagai tanaman kelor, kandungan nutrisi dan fitokimia terbaik adalah pada daun kelor. Itu yang dikatakan pada Gopalakrishnan, Doria, dan Kumar pada tahun 2016. Dengan jurnal selanjutnya yang berjudul Pemanfaatan daun kelor dalam verifikasi pembuatan nugget. Pada penelitian Vasquez Leon pada tahun 2017, sebelumnya dilaporkan bahwa daun Moringa oleifera atau daun kelor mengandung zat bioaktif yang tinggi termasuk di dalamnya saponin yang dapat menurunkan kandungan kolesterol total penduduk pangan. Hal ini juga dilaporkan oleh peneliti lainnya bahwa hasil analisis fitokimia daun kelor mengandung zat saponin yang mempunyai efek hipolipidemia atau efek untuk menurunkan lemak darah yang bermanfaat untuk menurunkan aktivitas kolesterol. Kolesterol dalam darah diangkut oleh laudis tensi LDL untuk didaur ulang di hati kemudian disimpan ke dalam kantung empedu sebagai asam empedu. Sekian review jurnal dari saya.